يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي مرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي اشفع لنا
ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat. Maqalam wahai kekasihku, ya Rasulullah, ku harap syafaatmu, ya Habibullah. Wahai kekasihku, ya Rasulullah, ku harap syafaatmu, ya Habibullah. Ishfa' lana, lana lana ya Habibana. Ishfa' lana, lana lana ya Habibana. Kasyafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat. Wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat. Wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimat al-hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamatihi fid darin amin. Lanjutkan hadis nomor 9748, hadis sahih riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Abi Amr radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajma'u, jangan kalian gabungkan, baina ismi, antara namaku, wa kunyati, dan kunyahku. Kunyah setiap yang diawali dengan kata Abu dan Ummu. Kunyah Nabi adalah Abu Qasim, nama Nabi Muhammad. Maka Nabi melarang seseorang yang memberi nama dirinya Muhammad lalu memberi nama anaknya Qasim, sehingga dia mengatakan kepada orang, saya adalah Muhammad Abu Qasim. Itu dilarang. Penjelasan hukum dari hadis ini ada dua pendapat ulama. Pertama, larangan itu berlaku di zaman Nabi hidup, karena melihat daripada asbabul wurud hadal hadis,
ketika ada satu orang dipanggil Muhammad Abu Qasim, Nabi menoleh. Ternyata kata orang itu, ya Rasulullah, bukan engkau tapi si fulan. Nah, kalau hari ini kalau kita sebut Muhammad Abu Qasim, pasti orang tidak menduga itu Nabi. Nah, dan Nabi tidak akan menoleh karena Nabi tidak ada. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, memang larangan secara mutlak, karena sesuai dengan kaidah usul fiqh atau usul hadis, kaidah usul fiqh, al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Dalam menyikapi hukum itu lihat lafaznya saja, tidak dikaji kepada penyebab lafaz itu dikeluarkan. Nah, kalau lafaznya saja, ya begini, jangan kalian gabungkan antara nama aku dan kunyaku. Selesai? Tidak dikatakan saat Nabi hidup atau setelah Nabi meninggal. Larangan itu mutlak. Nah, jadi fungsi daripada asbabul wurud dan asbabun nuzul adalah untuk membantu pemahaman tentang teks yang disampaikan, bukan mengkhususkan hukum itu hanya berlaku pada kejadian tersebut, bukan mengkhususkan hukum tersebut hanya berlaku pada kejadian tersebut, tapi umum. Ini pendapat yang kuat karena sesuai dengan kaidah usul fikihnya. Hadis berikutnya dari Sayyidina Anas, dari Sayyidina Tariq Al-Muharibi. Hadis hasan, Nabi SAW bersabda, la tajni. La itu adalah la nafi, karena fi'il mudhari setelahnya tidak jazam. La tajni, tidak melakukan jinayat. Jinayat tindakan kriminal disebut dengan jinayat. Ummun oleh ibu ala waladin, atas anak. Tidak melakukan jinayat oleh ibu atas anak. Nah, apa maksud dari hadis ini? Coba berpikirkan. Apakah ini statement apakah ini larangan? Tapi lafaznya khabariyah, lalu maknanya insya'iyah, atau yang lainnya? Irfan, kalau ada ketemu hadis seperti itu, antum sampaikan kepada masyarakat apa penjelasannya? Bahasanya nggak sulit. Tidak melakukan jinayah oleh seorang ibu atas anaknya. Mal murad bi hadzal hadis? Atau Fadil, tidak boleh seorang ibu menggugurkan kandungan. Tidak boleh seorang ibu menggugurkan kandungan. Itu ada satu mana lagi Ilyas.
Nah, ini apa maksudnya? Itu adalah sifat seorang ibu kepada anak. Karena seorang ibu tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan sasar kepada anak. Itu yang memasukkan anak ke kloset, membuang tong sampah itu ibu atau induk itu? Induk orang. Berarti itu memahami hadis ini statement. Kalau statement, kalau khabariyah berarti tidak akan ketemu di tengah masyarakat tindakan jinayat ibu kepada anak. Justru ada yang meracun anaknya, ada yang menggugurkan kandungannya, ada yang membunuh anaknya, ada yang menjual anaknya, macam-macam. Kalau statement Nabi berarti benar. Kalau antum perhatikan statement, berarti pernyataan Nabi ini tergagalkan dengan kejadian yang ada. Berarti Anda telah menyimpulkan sebuah hukum yang melemahkan kenabian Nabi. Karena yang nama statement itu tidak boleh gagal dari seorang Nabi. Kalau gagal berarti bukan Nabi. Anda telah memahaminya yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengatakan statement Nabi gagal. Itu bahaya pemahaman. Satu bisa. Nah, kameramen. Nah, ada ibu yang tidak kuat imannya. Pada ibu yang tidak kuat imannya. Kepada ibu yang tidak kuat imannya. Jadi maksudnya hadisnya apa? Tidak boleh atau jangan. Tidak boleh atau tidak. Tidak. Sama dengan ya. Nah, yang pertama hadis ini adalah khabariyah. Kalau khabariyah maknanya seperti yang dikatakan tadi, statement. Kalau statement tergagalkan dengan tindakan yang dilakukan oleh ibu-ibu hari ini, induk-induk orang hari ini kepada anak-anaknya. Berarti hadis ini harus dipahami dengan kaidah ilmu bayan. Nah, khabariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Lafaznya statement, tapi maksudnya adalah pernyataan, maksudnya adalah perintah. Nah, kalau perintah boleh saja ada pelanggaran terhadap perintah itu. Tapi kalau statement tidak boleh ada pelanggaran terhadap statement seorang Nabi. Nah, berarti termasuklah lafaznya khabariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Khabariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Nah, bayan. Khair. Dan maksud membijinayat di sini apa? Seorang pengadilan, seorang eksekutor hukum pengadilan agama tidak boleh melakukan tindakan rajam atau yang lainnya kepada ibu yang sedang hamil. Karena seorang ibu tidak boleh menimpakan jinayat kepada anaknya. Itu maksud hadis. Nah, berarti yang dikhitab dari hadis ini siapa? Siapa yang dikhitab? Siapa yang ditujukan? Kepada siapa ditujukan hadis ini? Penegak hukum, kepada pemerintah, kepada yang menjalankan hukuman, mujallidkah,
si tukang kisos, si algojo tidak boleh melakukan hukum apapun kepada wanita yang sedang hamil. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi katakan seorang ibu tidak boleh menyebabkan jinayah kepada anaknya. Nah, kalau dikatakan seorang ibu tidak boleh menggugurkan kandungan, sudah masuk dalam kategori ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Sudah masuk dalam wa izal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi yang dikuburkan hidup-hidup itu akan ditanya. Jadi untuk memahami sebuah hukum berhajat kepada beberapa ilmu alat, bukan tasrifan saja. Tasrifan itu dasar. Nah, bukan matan jurmiyah. Matan jurmiyah itu baru cuci tangannya. Nah, itu udah segala-galanya, itu baru cuci tangannya. Belum lagi dengan mantiknya, ma'aninya, bayannya, usul fikihnya, usul hadisnya, qawaid fikihnya, dan beberapa hal lainnya. Tidak wajar. Sudah bisa tasrif? Sudah? Sudah bisa tasrif? Sudah? Sehari belajar bisa tasrif? Masya Allah. Coba tasrif hafizah. Oh belum. Hafizah yahfazu hifzan fahuwa hafiz. Jadi setelah seminggu Anda tasrif semua nama kaum-kaum di sini. Pasti yang susah tasrifnya gampang. Tidak ketemu bab apa itu. Yang cocok kok fa'ala, galangan, galing, galangatan, bahwa galing, wazat kamu galang, galing, jadi galang lah. Hadis berikutnya dari Sayyidina Usamah bin Syarif. Nabi SAW bersabda, la tajni nafsun ala ukhra, tidak menyebabkan jinayah oleh satu jiwa atas jiwa yang lain. Pemahamannya sama dengan hadis di atas. Kalau satu jiwa perlu dihukumi karena jinayah, ternyata dalam jiwa itu ada jiwa lain karena dia sedang hamil, maka tidak boleh dilakukan tindakan hukum kepada jiwa tersebut. Berarti hadis yang ini hadis yang di atas khas. Jadi jiwa yang menyebabkan jinayah kepada jiwa yang lain itu adalah ibu kepada anaknya, tidak ada yang lain. Tidak mungkin seorang laki-laki tertunda hukum jinayahnya karena sama dia ada bayi. Jangan lakukan jinayah dulu, karena di tulang sulbinya masih ada bayi-bayi yang belum lahir. Ketika tunda jinayahnya ketika usianya sudah 60 tahun, itu tidak ada hukum begitu. Karena yang dimaksudkan adalah jiwa. Jiwa artinya sudah bernyawa. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, tatajuzul wasiyatu liwarithin, tidak boleh berwasiat bagi ahli waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, illa ayyasha al-warasah, kecuali bahwa mengkehendaki oleh ahli waris. Ketika seseorang meninggal dunia, lalu ahli warisnya mengatakan,
kebun ini telah diwasiatkan oleh bapak ke saya. Kalau ahli waris yang lain menerimanya dan menyetujuinya, maka wasiat boleh dijalankan. Tapi apabila ahli waris yang lain tidak setuju walaupun satu orang, maka wasiat digagalkan. Itu makna tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali kalau diizinkan oleh waris yang lain. Dan hadis itu menjelaskan hadis am yang berbunyi la wasiyata li warisi. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, kalau kita pahami hadis ini berarti tidak boleh sama sekali. Tapi dengan adanya hadis yang ini, maka hadis itu menjadi khas. Berarti boleh wasiat kepada ahli waris kalau ada izin. Maka wasiat hadis yang pertama maknanya adalah la wasiyata li warisin illa bi izni warasatil akhar. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali izin waris yang lain. Nah, itu masuk kategori ilmu mustalah hadis. Hadis pertama disebut am, hadis yang kedua disebut mukhassis. Nah, tidak boleh diamalkan hadis am sampai ditemukan mukhassisnya. Tidak bisa diamalkan hadis am sampai ditemukan mukhassisnya. Kalau tidak ditemukan mukhassisnya, maka dibiarkan di atas keumumannya. Nah, Salafi Wahabi dia tidak belajar sampai ke situ, sehingga dia tidak punya alat untuk mengambil hukum. Maka ketika dia menangkap ikan di laut dan dia tidak punya alat untuk menangkap ikan di laut, maka dapatlah dia ikan teri. Ketika orang katakan di situ ada ikan pari, ikan paus, dia katakan tidak ada. Nah, karena dia tidak punya alat. Jadi fatwanya fatwa yang teri-teri saja. Nah, kakapnya dia nggak tahu. Nah, hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, la tajuzu, tidak boleh syahadatu badawi, kesaksian orang kampung, kesaksian orang yang tinggal di pelosok, ala sahibi qaryatin, atas orang yang tinggal di kota atau di pedesaan. Jadi pelosok sama pedesaan beda. Kalau Badawi itu kawasan pegunungan atau gurun Sahara, tidak ada rumahnya, hanya tinggal dengan tenda-tenda saja, itu Badawi. Nah, orang Badawi tidak boleh menjadi saksi memberatkan kepada orang yang tinggal di perkampungan. Kenapa tidak boleh? Karena ada unsur kecurigaan, dikarenakan jauhnya hubungan antara Badawi dan sahibi Qaryah, sehingga dia tidak bisa mengenalinya. Begitu sebaliknya, baik syahadah yang merugikan, begitu juga syahadah yang memberikan rekomendasi. Saya berikan pernyataan kepada kamu, si fulan yang ada di ujung kampung itu orang soleh. Si fulan yang ada di ujung kampung itu
itu orangnya tidak adil. Pernyataan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak mungkin kamu memberikan pernyataan sementara jarak kamu dengan dia jauh sekali. Nah, dan penilaian orang kampung terhadap orang kota ada orang kampung, ini penuh dengan unsur kecurigaan dan ada kesalahpahaman. Antum dari kota yang sering sholat jamaah ke masjid, kemudian pergi ke kampung, lihat orang waktu azan asar masih ke sawah, kemudian sudah berjalan beberapa waktu dia mandi lalu sholat di pinggir pematang sawahnya. Kalau katakan dia tidak mempedulikan waktu sholat. Banyak orang-orang gak jamaah di situ. Surau waktu kami kurut di situ nggak ada azannya. Orang-orang ke sawah semuanya. Itu statementnya. Berarti dia menganggap rendah agama di tempat tersebut. Karena faktor menunda sholat, karena faktor pekerjaan. Begitu juga kalau sekiranya orang kampung pergi ke kota, dilihat dia orang sholat duduk atas kursi. Nah, sholat apa itu? Ke kursi aja sholat, nggak jelas sholatnya. Mungku duduk, goyang-goyang kepala doang. Dia akan komplain, itu orang tuh nggak benar itu. Sholatnya atas kursi nggak ada rukuk sujudnya. Apalagi sampai dia sholat subuh Jumat, dikatakan sesat karena 3 rakaat subuh gara-gara ada sujud tilawah. Nah, jadi unsur penilaian yang berbeda itulah sehingga pernyataan orang kampung tidak bisa dibenarkan kepada orang kota, dan orang yang tinggal di kota bisa dibenarkan pernyataannya terhadap orang yang tinggal di pelosok. Kenapa? Karena jarak yang jauh penilaiannya tidak cukup. Orang-orang yang kita bergaul hari-hari saja, itu kita tidak bisa melakukan penilaian. Nah, apa penilaian antum terhadap Hafiz? Nggak tahu kita, wallahu a'lam. Karena kita bukan keturunan Wahabi yang bisa menilai langsung. Dia pelaku bid'ah. Sorbannya cuma dia kayak orang India, Hindustan. Nggak ada sorban-sorban. Itu menurut satu opsi. Satu opsi yang lain dia wulu. Itu bagi Salafi yang nggak pakai peci, bilang pakai sorban wulu. Tapi karena kita bukan Salafi, ya wallahu a'lam, bainahu wa bainallah. Cuman kalau dia nggak sambak terotan susah. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la tajuzu syahadatu dzizzanna, tidak sah, tidak boleh kesaksian orang yang dicurigai. Zi mananya yang punya, zanna dugaan, orang yang berpotensi untuk diduga-duga. Itu mana dasar, mana simpelnya orang yang dicurigai. Wala zilhina, tidak juga orang yang punya permusuhan, yang punya permusuhan, itu kesaksiannya tidak boleh. Kasus ijazah palsu misalnya. Nah, saksinya dari mana? Saksinya lawan politik Jokowi, nggak diterima. Nah,
tidak diterima. Kenapa? Karena dicurigai. Tapi kalau saksinya siapa? Saksinya adalah wakil presiden, itu diterima. Nah, karena kesaksian itu tidak dicurigai. Masa dia menjadi saksi yang merugikan orang tuanya sendiri? Kan nggak mungkin. Kalau dia memberi saksi berarti betul kesaksiannya. Yang berkasus Bibi Mega. Nah, kemudian saksinya Prabowo sama Amin, Pak Amin. Nah, orang PAN. Jadi yang kasus Banteng, saksinya PAN sama Gerinda. Nggak sah. Kenapa? Zon. Ada unsur potensi dicurigai karena lawan politik. Nah, itu secara jelasnya adil Islam. Jadi yang boleh menjadi saksi yang diterima pengadilan adalah saksi-saksi yang tidak ada jejak sejarah antara saksi dengan tertuduh ada unsur permusuhan atau dicurigai ada unsur kepentingan merugikan. Nah, Nabi SAW bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Wala tuhiddun nazar." Jangan kalian menajamkan, tuhiddu, jangan kalian menajamkan akan pandangan kepada orang-orang kusta, penderita kusta. Menajamkan pandangan kepada penderita kusta. Nah, menajamkan pandangan maksudnya adalah hadis nomor 9763. Baca situ dulu. 9763. Apa kata Nabi? Yang mengantuk. La tudimu, jangan kalian memandang terus, jangan kalian kekalkan akan pandangan kepada penderita kusta. Nah, tudimu, kalian kekalkan akan memandang kepada penderita kusta. Jadi mana menajamkan, memandang terus menerus. Kusta tahu kusta? Penyakit organnya lepas. Nah, disebut kusta di sini, maka mananya umum. Nah, mananya umum. Berarti tidak boleh menajamkan pandangan kepada orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang memiliki penyakit. Dilihatin terus. Ada satu orang yang duduk di angkot, antum sebelah sini, dia sebelah situ. Ini bibirnya itu robek, sumbi. Dilihatin dari awal naik sampai turun. Nah, dia kamar. Nampak ada orang di bawah musibah, langsung alahkan pandangan. Kayak tahu saja. Nah, supaya menjaga perasaannya. Maka seseorang kalau dilihat terus menerus karena unsur kekurangan, dia akan malu. Kalau nggak malu, dia akan marah. Minimal dia akan tersinggung. Tapi apabila seseorang dilihat terus menerus karena unsur kebaikan, dia akan bangga. Nah,
Hari ini kita akan menyerahkan penghargaan kepada nilai tertinggi. Nah, kemudian ketika penghargaan diberikan, nggak ada satupun yang hadir melihat, dia sibuk menyimpan di depan. Semua yang hadirin itu dia sibuk sendiri. Kalau handphone sebagainya, penghargaan diserahkan di depan, nggak ada satupun yang lihat. Itu penghinaan. Nah, pengantin dapat sanding di depan, tamu sibuk makan saja, nggak pernah lihat ke depan. Semuanya menunjukkan pandangan, bahkan ditinggal begitu saja. Maka pengantin itu sedang dihina. Maka mengekalkan pandangan terhadap sesuatu yang baik itu adalah sanjungan. Mengekalkan pandangan, memandang terus-menerus kepada suatu kekurangan, itu adalah menghina. Maka yang dilihat terus itu introspeksi diri. Nah, apa yang saya lihat tadi? Lakukan kinimus kedua. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimul massa, tidak membuat haram oleh satu hisapan, wala massatan, tidak juga dua hisapan. Hadis sahih dari Imam Muslim dan Sahibus Sunan Al-Arba'ah. Jadi menjadi anak susu ada hubungan mahramiyah antara yang menyusu dan yang menyusui, itu harus 5 kali hisapan. Mana dalil? Ayat Al-Quran. Bingung karena yang ngetes nggak hafal Quran mungkin ada kali, tapi yang jelas nggak pernah saya dengar mason dalam ayat Quran. Jadi pengujinya juga membuat bingung. Nah, jadi kalau hisapannya cuma sekali, 2 kali, itu nggak haram. Apalagi darurat, ketika bayinya hampir mati, udah menangis sejadi-jadi, nah, maka hukumnya tidak menjadi anak susu. Hadis berikutnya penting. Ini hadis kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat. Nabi SAW bersabda, la tukhifu anfusakum, jangan kalian membuat takut akan diri kalian bidai, dengan cara berhutang. Nah, itu prinsip hidup. Hidup aman dari baginda Rasul. Kata Nabi, ketika kita hidup damai, aman, karena sudah merdeka dari penjajah, sudah 81 tahun. Sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Nah, damai, mau ke pasar mana saja aman, beli barang apa saja aman, nggak perlu beli barang di pasar disembunyiin bawa ke rumah. Salat di masjid mana saja aman, puasa aman, pergi haji aman, pergi umroh aman, mau korban aman. Akhir-akhir ini mau diselenggarakan oleh negara juga korban. MBG aja nggak lucu, semua harus korban menurut juga. Nah,
Kamu urus aja lah urusan negara, ya ikut juga ngurus korban mau diurus lagi. Zakat udah diurus. Nah, gak becus. Haji diurus. Berapa itu setoran jamaah haji yang numpuk di bank dan berapa bunganya tiap tahun? Kemana bunganya itu? Yang menyangkut betul nafis judul kita. Nggak mungkin lah kita ngambil. Nah, sudah itu aja nggak becus mengurus lagi korban. Korban diselenggarakan oleh negara. Nanti yang korban daftar ke negara lewat lurah, hilang 100, naik lagi ke ini, hilang lagi 100, mendapat kambing sebesar tinju nih. Korbannya 2,5 juta, kambingnya sebesar tinju. Jadi aman ngurus korban sendiri. Sampai ada suatu provinsi beberapa tahun yang lalu yang dipimpin oleh Kristen yang melawan korban karena mengotori udara dan kesehatan. Nah, tidak lama hidupnya tumbang dengan kapal maut Nagari 212. Nah, jadi syukuri rasa aman tersebut. Nah, kamu yang hidup aman, jangan kamu takuti dirimu, membuat dirimu takut gara-gara berhutang. Nah, orang yang punya hutang hidup dalam ketakutan. Ciri-ciri orang berhutang itu nomornya sering tidak aktif, sering ganti nomor handphone. Saya nggak punya hutang. Nomor handphone saya itu dari tahun 2000 berapa? 2007. Nah, berarti nggak punya hutang. Yang sebulan punya nomor handphone 2, banyak hutang. Ada handphone, dia telepon keluarganya, dia nggak kasih sama orang lain. Handphone khusus. Ada handphone bisnis yang bisa dibuang kapan terlibat hutang. Oh, menakutkan kalau diteror oleh penagih hutang. Berbunyi handphone, tolong lihat nomornya. Anaknya, alhamdulillah. Tapi yang lebih menakutkan lagi bagi wali santri ketika anaknya nelpon. Siapa itu? Habib. Ini PT lah. Hanya gak diangkat. Kenapa? Karena dia nggak pernah nanya kabar orang tua, apa sih ngirim PT taruh. Itu sama juga dengan teror itu. Orang tuanya kena teror. Kenapa? Karena anaknya nelpon pasti selalu. Tapi kalau banyak sesuatu yang disampaikan dalam telepon itu, orang tua nggak kena teror. Pasti ada berita dia sudah mukamal 5 juz, ada berita dia mukamal 10 juz. Tapi kalau setiap minggu telepon uang, pasti orang tuanya rasa-rasa kena teror. Dia anaknya itu selevel di bawah debt collector. Nah, jadi buat hidup ini damai dan aman dengan tidak berhutang. Simpelkan hidup dengan memanfaatkan apa yang ada. Seperti antum. Apa yang ada bisa jadi apa saja. Alhamdulillah. Gak perlu dia pusing-pusing beli piring. Gayung bisa juga. Ribet-ribet hidup. Mungkin saya rasa sabun itu bisa menjadi 3 in 1.
Untuk sampo sabun, untuk mandi sabun, cuci muka sabun, gosok gigi gosok sabun bisa. Jadi kalau ada kain kotor pakai sabun itu juga bisa. Hidup simpel lah. Satu batang sabun aja sama odol dibawa kemana-mana. Mandi. Ini apa ini? 3-in-1. Untuk sampo saya juga, sabun juga, untuk odol gosok dikit. Enggak usahnya selesai. Harum juga baunya. Lain ini odol antumnya di Popo ya odolnya. Sama ada odol di Popo. Ada episode. Nah, saya sabun aja saya gosok gigi. Nah, itu kan simpel itu. Nah, jadi hidupnya mudah. Enggak ada rasa takut karena tidak punya hutang. Maka Indonesia pernah menjadi negara berani di zaman Soekarno. Nah, karena dia tidak mau berhutang. Jadi itu salah satu keuntungannya, walaupun dia merusak banyak yang dirusak oleh Pak Karno itu, tapi ada suatu hal yang bagus dia tinggalkan, yaitu tidak mau berhutang. Nah, jadi semboyannya adalah buatlah, nah, tanamlah. Jadi disuruh masyarakat itu buat sendiri, tanam sendiri. Tapi dengan adanya pasar global, jadi semua barang masuk ke negara lain dengan mudah. Maka hari ini prinsipnya adalah belilah, makanlah. Jadi pikir orang adalah beli, makan, tidak pernah pikir buat tanam. Antum nanam mangga, nah apa nanam mangga? Beli aja tuh, sekilo cuma 20.000. Antum menanam salah, nggak zaman lagi nanam salah, beli aja. Mau makan sate beli, simpel aja hidup. Nah, ini prinsip yang tidak baik. Khair. Nah, sepertinya kita masih kumpulkan juga hadis prinsip-prinsip hidup dari baginda Rasul. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, La tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat, tidak akan masuk oleh malaikat akan satu rumah, fihi jaras, dalam rumah itu ada lonceng, yang dalam rumah itu ada lonceng. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa pengembangan hadis ini? Kalau antum punya bel di rumah, maka hindari bunyi lonceng. Nah, kalau ada bel di rumah, maka hindari bunyi lonceng. Daripada bunyi lonceng, mendingan bunyi anjing menyala. Nah, itu gak ada larangan bunyi anjing. Oh, tapi anjing juga gak boleh di rumah. Bunyi kucing, ya kan? Oh, itu ada tamu kita. Satu. Yang kedua, hindari nada dering handphone yang berbunyi lonceng. Nah, karena itu bahagian yang ada dalam rumah. Ketika ada panggilan masuk, berbunyilah lonceng dari nada deringnya, berarti sudah masuk kategori fihi jaras. Dalam rumahnya sudah ada lonceng. Nah, yang ketiga, hindari hiasan-hiasan yang mengeluarkan suara-suara lonceng, seperti yang digantung-gantung di teras rumah, besi yang digantung, kemudian ditiup angin dia mengeluarkan suara. Itu juga tidak boleh.
Karena lonceng di sini karena didukung ada hadis lain yang mengatakan genta. Nah, di sesuatu yang berbunyi karena benturan itu masuk kategori genta. Jadi yang ada di rumah itu hiasan rumah yang ketika angin bertiup dia mengeluarkan suara karena benturan satu sama lain. Nah, termasuk klakson mobil, langsang motor, jangan sampai berbunyi lonceng. Tapi kalau ada modifikasinya jangan pilih bunyi lonceng. Ya kalau mobil murahan itu klaksonnya satu aja bunyi ya. Nah, yang mobil-mobil bis itu macam-macam bunyi. Ada bunyi presiden mengamuk sekarang, seakan mawar. Itu kreativitas bangsa ini yang tidak ditemukan di mana-mana saja. Jadi hindari bunyi lonceng, mau handphonenya, mau belnya, mau alarmnya, mau perhiasan atau hiasan rumahnya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, La tadkhulul malaikatu, tidak masuk oleh malaikat baitan akan satu rumah fihi kalbun, dalam rumah itu ada anjing, wala suratun, tidak juga gambar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Malaikat ini masukkan malaikat rahmat, maka Israel pasti masuk. Nah, begitu taruhlah rumah saya anjing, lonceng, gambar supaya nggak datang malaikat maut. Malaikat maut itu nggak takut sama itu semua. Antum hidup dalam selimut pakai gambar pun, antum pasang gentar dari ujung rambut ke ujung kaki pun lebih cepat dicabut nyaman. Ini yang dimasukkan di sini malaikat rahmat, kasih sayang. Maka di rumah itu tidak ada mawaddah, tidak ada kedamaian, tidak ada sakinah, tidak ada apapun, karena tidak ada malaikat rahmat. Pertama anjing. Nah, untuk muslim insya Allah nggak ada pelihara anjing dalam rumah. Tapi kalau non muslim itu ada pelihara anjing dalam rumah. Kalau antum melihat ada orang pelihara anjing dalam rumah, itu ada satu rumah di daerah peternakan kambing di situ. Jadi kalau kita bertamu ke rumahnya, pasti yang menengok jendela pertama itu anjing. Nah, itu yang inti pertama satu itu. Nah. Yang kedua gambar. Nah, gambar untuk hati-hati, tidak ada foto yang dipajang dalam rumah. Itu hati-hati. Nah, surah gambar. Tapi untuk pendapat yang kuat, yang mutlak sepakat ulama haram adalah gambar yang dilukis dengan tangan, menggunakan lukis, dan yang dilukis itu makhluk hidup. Itu sepakat ulama hukumnya haram. Antum pergi jalan-jalan ada kreasi kemana, ada yang menggunakan jasa gambar dengan tangan, duduk depan lalu lukis. Nah, gambar ini mutlak hukumnya haram, tidak ada khilafnya. Tapi kalau antum datangkan fotografer lalu difoto, kemudian gambarnya dipajang, ini hukumnya khilafiyah. Nah, apa bedanya? Kalau surah sesuai dengan teks hadis, kalau gambar fotografi itu ada unsur khilaf, dikarenakan itu bukan dilukis, itu hanya gambar yang kita berada di cermin. Ketika kita bercermin ada gambar di dalam, kemudian teknologi mengabadikan gambar itu tinggal di cermin, orang yang pergi gambarnya nempel.
Jadi yang ada adalah usaha mengekalkan gambar di cermin. Apakah cermin hukumnya haram? Nah, kalau antum punya teknologi atau punya ilmu kebatinan, ketika bercermin gambar antum tinggal, maka hukumnya nggak haram. Belilah 5 cermin, gantung situ, diri senyum, tinggal gambarnya. Orangnya pergi, gambarnya nempel di cermin, dipajang. Haram nggak? Itu logika berpikirnya. Sehingga foto hukumnya khilaf. Nah, tapi secara ikhtiar usaha mengekalkan gambar kan itu namanya menggambar. Pendapat kuat. Menggambar itu bisa dengan lukisan tangan, bisa pakai kaki, bisa pakai teknologi, pakai apa saja. Yang penting menggambar makhluk hidup tidak boleh. Nah, kita ambil pendapat yang ini, yang tidak boleh. Untuk melihat orang lain, ambil pendapat yang kedua. Datang ke rumah Habib, gambar mulai pada buyutnya sampai situ, dipajang di ruang tamu situ, pakai pendapat kedua. Jangan antum ambil pendapat kedua untuk di rumah antum. Nah, banyak gambarnya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Profesor 1, S2, S3, sepanjang rumah itu. Nah, lomba di sini, lomba di situ, foto kawin 1, foto kawin 2, itu tidak boleh. Tapi kalau lihat di rumah orang ada gambar, ambil pendapat kedua. Kita pakai khilafiyah hanya untuk tidak memandang rendah kepada orang lain, bukan untuk diambil sebagai pendapat pengamalan. Itu prinsip orang-orang yang mau selamat. Tapi kalau patung itu tidak ada khilafiyah. Nah, baik patung itu di asbak rokok atau patung yang ada di kursi sofa kayu jati, nah itu hukumnya haram. Nah, caranya adalah potong kepalanya. Jadi yang punya sofa kayu jati di rumah yang ada patung di bagian belakang, digergaji kepalanya. Nah, jangan dibuang kepalanya ditaruh di buat rak kecil di dinding, taruh kepalanya di situ. Nah, ketika orang tanya, "Ini mana kepala burungnya nih?" Bisa pajang di situ. Sudah disembelih. Nah, yang punya patung di rumah, di halaman rumah ada patung misalnya, nggak usah dihancurkan, tinggal dipotong kepalanya, kemudian ditaruh kepalanya di samping. Nah, ada gambar harimau biasanya, potong aja kepalanya supaya tidak mubazir, taruh di samping ini. Nah, dia telah mengakhiri hidupnya. Itu cara menyikapi yang sudah terlanjur. Khair. Nah, yang belum terlanjur jangan dibuat. Kalau mau pajang foto, pajang kaligrafi. Apa hukum pajang kaligrafi di rumah? Boleh saja. Tapi jangan Allah di atas, Muhammad di bawah. Bersejajar. Rubah itu haram pula enggak haram. Enggak haram. Fatwa juga boleh, nggak apa-apa, itu bagus. Nah, karena di aras itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi setara. Kalau di rumah bapak buat Allah di atas, Muhammad di bawah, ganti ya. Ganti. Begitu. Sudah paham? Nah, itu dalil kaligrafi. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "La tada'anna salatal lail." Nah, ini hadis ini dipahami oleh Supahna sama Imam Tetap.
Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat malam. Tasdid la tada'anna, dan taukid sakilah, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat malam walau halbasyatin, walaupun selama memeras susu kambing. Walaupun selama memeras susu kambing. Ya, memeras susu kambing paling 10 menit kan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, jangan kalian tinggalkan. Kalau tad'u, jangan kalian berdoa. Tad'u, jangan kalian tinggalkan. Kalau la tad'u, itu dari wada'a. Kalau la tad'u, tad'u itu dari da'wah, da'a. Jangan kalian tinggalkan raka'atil fajri, 2 rakaat fajar qobliyah subuh, walau taradatkumul khailu, walaupun taradatkum telah sampai atau telah datang kepada kalian oleh kuda, telah datang akan kalian oleh kuda. Apa yang masukkan yang kuda? Itu kenapa rekan kalian lihat? Nah, kuda yang dimasukkan adalah kuda musuh. Kuda yang dimasukkan adalah kuda musuh. Ketika kita sedang sholat 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian musuh telah datang, tetap kerjakan qobliyah subuhnya. Nah, hadis berikutnya, la tad'ur rak'ataini, jangan kalian meninggalkan 2 rakaat allataini, yang itu terjemahan bebas. Kalau menurut Nahwu Sharaf, yang 2 alati yang 2 qabla salatul fajri, sebelum salat subuh. Kenapa jangan? Fa inna fihima, sesungguhnya pada keduanya 2 rakaat subuh raghaib, ada hal-hal yang diminati. Raghaib amsilah muntahal jumu', jamak muntahal jumu' dari kalimat marwubin, hal-hal yang diminati. Di dalam qobliyah subuh itu ada hal-hal yang kita senangi. Nah, ada hal-hal yang kita gemari. Di antaranya adalah azimus sawab, pahalanya yang sangat besar. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la tadfinu, jangan kalian kuburkan mautakum, orang yang meninggal di antara kalian, bil lail, di malam hari, illa antuttarru, kecuali bahwa kalian dipaksa, dipaksa oleh keadaan harus dikebumikan malam. Kenapa dipaksa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena sudah lama jenazah ini terbengkalai karena kepentingan autopsi misalnya, atau faktor ketidaktahuan keluarga menunggu anak yang pulang dari Korea dulu, sehingga jenazah orang tuanya sudah 2 hari, anaknya datang zuhur, selesai itu diselenggarakan, gak cukup waktu sampai dikubur malam.
itu terpaksa malam. Atau dia adalah jenazah korban kecelakaan yang kalau ditunggu besok dia akan membusuk karena daging-daging yang sudah mulai hancur. Korban kebakaran, korban banjir, korban tenggelam, ketemu sudah gembung. Nah, ketemunya sore 1 jam mau maghrib. Itu tunggu besok. Besok meletus balon itu dia. Nah, dah keluar isi perutnya. Maka kuburkanlah malam-malam itu saya. Itu mana tut terbu. Maka jangan mati pada asar. Mati itu pada subuh. Nah, dia waktu penyagarannya banyak. Untuk kapan mati? Belum tahu. Ada rencana? Ada rencana? Nggak ada rencana? Untuk kapan mati? Nggak ada rencana? Nggak ada rencana mati? Pantasan main-main aja pekerjaan, nggak ingat mati. Untuk kapan rencana mati? Kenapa terlalu takut dengan pertanyaan mati? Semua orang mati. Bukan gara-gara sahabat tanya antum jawab usia antum berkurang sehari atau lebih cepat daripada jadwal mati. Enggak akan berubah tanggal mati ketika orang bertanya kapan mati. Nah, mati itu sesuatu yang sudah ditetapkan, tidak akan ada percepatan waktu dan penundaan. Jadi kalau ditanya itu tidak akan menyebabkan jadwalnya berubah. Katakan mau rencana saya cabut antum usia 60, tapi karena bilang antum cepat tadi cepat 30. Enggak ada. Disampaikan. Untuk kamu mati? Hah? Nggak tahu jawabannya. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Kenapa ayat itu mengutamakan la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun? Karena semua orang pasti yastakhirun, enggak mau yastaqdimun. Nah, hanya sebagian kecil saja yang mau yastaqdimun, yang menyembahkan itu yastaqdimun. Padahal menjadwalnya di situ. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la tazbahanna zata darrin, jangan sekali-kali kalian sembelih kambing yang punya susu. Zata dar, yang punya susu. Kalau dia punya susu berarti dia punya keturunan, itu tidak boleh disembelih. Nah, kata ahli perkambingan, kambing itu berpotensi melahirkan dengan hasil yang baik hanya 7 kali. Nah, potensi yang baik 7 kali. Maka kambing yang antum korbankan itu adalah kambing yang sudah melahirkan lebih 7 kali. Maka lihat, tidak produktif lagi. Kalaupun ada anak yang didapatkan dalam perutnya, itu mungkin kalau lahir tidak terlalu bagus. Itu kata ahli khibrah perkambingan. Nah, kalau kita punya hasil penelitian seperti itu, berarti sudah ada standar. Jangan disembelih kambing betina kecuali kalau sudah melahirkan 7 kali. Nah, 7 kali dari mana? 7 kali dari pengalaman orang yang hari-hari hidup dengan kambing. Bangun pagi ingat kambing, siang-siang urus kambing, sore-sore masih di kandang kambing. Kalau dia memfatwakan seperti itu, sami'na wa ata'na. Nah, tapi kalau dia bidan beranak lalu fatwa soal kambing, kita ragu. Nah,
Tapi kalau hari-hari dan kambing dikatakan begitu, berarti kita yakin. Itu namanya ahli khibrah. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, la tazkuru halkakum ila bi khairi. Jangan kalian sebut orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian kecuali dengan kebaikan. Paham hadisnya? Apa kesimpulannya? Boleh haulan. Boleh haulan. Nah, boleh hukumnya membuat haul. Ulama haul yang ke-200 Burhanuddin, haul yang ke-5 Buya Anu, haul yang ke-40 Syekh Fulan, haul yang ke-500 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh buat haul. Nah, kata Khalafi, enggak ada dalilnya buat haul-haul memperingati hari mati. Enggak ada dalilnya. Nah, hadis hasan, hadis bisa jadi dalil. Nabi katakan, jangan kamu sebut orang-orang mati kecuali dengan kebaikan. Paham hadis itu? Sebutlah kebaikan orang-orang mati kalian. Maka untuk menyebutnya nggak mungkin sendiri. Antum selesai sholat asar, ambil ke pojok, Syekh Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam itu. Bukan begitu menyebutnya. Itu namanya menzikirkannya. Kalau menyebutkannya, berarti ada yang mendengarkannya. Nah, untuk mengumpulkan orang yang mendengarkannya, dibuatlah momen hari meninggal. Itu yang namanya haul. Nah, ini dalilnya. Tapi kata mereka, itu kan dalilnya. Dalilnya adalah kalau Nabi katakan, if'alu haula. Nah, haulana, lakukanlah haulan. Itu. Nah, itu baru dalil kata mereka. Itu saking terinya dia punya kepala, sehingga tidak bisa memahami hadis secara mafhum. Nah, maka ketika haulan yang dipanggil adalah seorang yang tahu dengan orang yang dihauli. Dia akan menyebutkan biografinya, pengalaman hidupnya, di antaranya muridnya, di antaranya adalah kawannya. Saya adalah seangkatan sama beliau. Beliau waktu sekolah itu enggak pernah masuk. Nah, dia santri teladan di pondok. Dia enggak mau main bola, dia zikir aja sore-sore. Quran itu saya baru masuk sama dia. Saya selesai Quran 10 tahun, dia setengah bulan selesai. Nah, itu kan haul namanya. Nah, dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kadang-kadang haul itu ada pula yang berlebihan. Nah, dia kalau sekali tiup itu sembuh. Dia baca Quran 60 kali dalam sehari semalam. Di kamar mandi dia khatam Quran 3 kali. Itu haulan juga. Itu haul ngigau namanya. Nah, jangan panggil penceramahnya yang ngigau itu. Kasih dia air minum, semprot, ikuti, sadar Pak itu. Masa pula kiai yang baca Quran 60 kali dalam sehari. Nah, Imam Syafi'i saja 2 kali. Ini 60. Santri saja sehari itu hampir tewas. Itu pun bacanya nggak jelas. Ini 60 bukan cara bacanya. Ngigau, ganti tukang haulnya yang waras, jangan putus saraf. Nah, itu haul juga, tapi nggak benar.
Nah, hal yang wajar-wajar saja, karomah yang wajar-wajar saja. Ini karomahnya Masya Allah, bisa dialog sama malaikat Jibril, bisa ngancam malaikat Israel, bisa bayar utang Indonesia. Itu kalau sempat dihaulin nanti, kubur dia bersama tukang haulnya itu. Kufra. Terakhir, la tazhabud dunya, tidak akan lenyap dunia ini, tidak akan habis kehidupan dunia ini, tidak akan terjadi kiamat sehingga jadi ia dunia bagi luka bin luka. Luka bin luka itu kan nama orang. Luka bin luka itu sebutan luka diberikan oleh Nabi kepada orang yang tidak paham, kepada orang babal. Itu babal. Nah, dikasih tunjuk nggak paham-paham. Jadi Pak, masukkan berasnya, kemudian kasih air, cuci, colok, tekan ke bawah. Itu sudah kita ajarkan dia masak nasi pakai air super 10 kali, nggak pandai juga. Itu namanya luka. Nah, ternyata bapaknya juga punya kepala seperti itu. Itu namanya luka bin luka. Mananya orang yang bodoh sekali. Nah, dunia ini tidak akan kiamat sehingga dunia Allah berikan kepada orang yang tidak punya potensi pendidikan, orang yang bodoh. Hari ini sudah terrealisasi, sudah terbukti. Banyak jutawan, orang-orang miliarder dari orang-orang yang tidak punya pendidikan. Nah, hanya bergoyang-goyang saja, kemudian dia keluar-keluarkan giginya, kemudian dia jadi orang kaya. Ada yang modal cuma jadi orang gila, dia jadi orang kaya. Ada yang modal cuma nyanyi, dia jadi orang kaya. Ada modal cuma menggitar, sudah jadi orang kaya. Media sosial. Nah, itu ada satu kampung, dia ada orang berjoget itu sampai nenek-nenek nggak punya gigi, ikut juga dalam kelompok dia, itu bosnya dia. Nah, itu kalau sekolah mungkin nggak tamat dulu. Bentuknya menyeramkan juga. Tapi banyak yang suka dengan videonya, banyak uangnya. Nah, ini hadis nomor 9766, bukan keberkahan yang turun, itu menunjukkan dunia ini sudah mau ditutup. Maka bagi ada sisa-sisa dunia, ambil saja bagi siapa yang mau. Sama dengan kejadian ketika kenduri sudah ada di sore hari, tamu sudah tidak datang lagi, maka makanan yang ada makanlah. Siapa yang mau makan, makan saja. Kenapa? Karena kita mau selesaikan acaranya. Jadi karena dunia mau selesai, maka dunia, sisa-sisa dunia Allah bagikan kepada siapa saja. Nah, kapur 9 sudah keluar emas. Raka, sudah keluar emas itu? Mana orang? Belum antum udah keluar emas? Nggak tahu dia. Jangan pulang usai di penambangan nggak balik-balik. Di mana-mana hari ini keluar emas. Kita mau cari emas saja. Kalau kita satu hari 1 bulan cari emas di sungai situ, bangun pondok, cari emas.
Nah, satu hari sebulan nyari emas. Ternyata di bawah pondoknya ada satu besar sapi emas. Jadi untuk kehidupan dunia nggak usah pusing. Abang, sebentar lagi keluar emas di dapur antum. Di mana-mana cerita orang hari ini bongkar emas. Jadi jangan terlalu pusing lah. Tinggal sebentar lagi. Orang-orang luka bin luka, bodoh bin bodoh, bongah bin bongah, itu semua dapat kekayaan dunia. Karena dunia mau berakhir. Insyaallah cukup.